pagi dosen dan juga teman-teman. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan cara pembuatan tabel distribusi frekuensi menggunakan Microsoft Excel. Nah, teman-teman, di sini cara pembuatan tabel distribusi frekuensi itu terdapat beberapa langkah. Di sini kelompok kami akan menjelaskan langkah-langkah tersebut. Pertama, kita masukkan seluruh data yang kita ketahui. Setelah kita masukkan semua data, kita blok. Lalu kita pilih sort and filter. Di sini kita pilih sort small to largest. Itu kita akan menentukan rentangannya. Ini rentangan kita menggunakan rumus X maksimalnya kurang dari X minimal. X maksimalnya itu di sini kita mendapatkan hasil rentangannya itu 30. Menggunakan rumus 1 tambah 3,3 log n. Jadi di sini sama dengan 1 kali kita pakai bintang log kurung Nah, di sini untuk interval kelasnya itu dapat 6,606. Yang berikut kita menentukan panjang kelasnya. Yaitu sesuai dengan materi yang sudah dipelajari, kita menggunakan rumus R per K. Jadi sama dengan 30 karena nilainya itu masih desimal, kita ubah menjadi ini format sel.
berikutnya adalah kita membuat tabel distribusi frekuensi dengan yang pertama-tama kita menentukan kelas intervalnya. Yang pertama untuk kelas pertama ujung bawahnya sama dengan buka kurung, kita blok data pertama itu 70, kemudian tutup kurung, enter. Untuk ujung atasnya sama dengan blok 70. Nah, di sini panjang kelasnya adalah 5, maka kita tambah 4. Untuk ujung bawah kelas kedua, buka kurung 74 ditambah 1, tutup kurung, enter. Untuk kelas kedua ujung atasnya sama blok 75 ditambah 4, kurung, enter. Ada juga cara lain untuk menentukan ujung bawah dan ujung atasnya, yaitu dengan cara bawa kursor pada kelas interval yang kedua, kemudian pada bagian pojok muncul tanda tambah, klik, lalu tarik ke bawah sesuai dengan kelas yang sudah ditentukan. Yaitu ada 7 kelas, maka 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu pada ujung atas juga dilakukan hal yang sama, tekan pada tombol panah, tambah, kemudian tarik. Setelah itu jadi kita di sini sudah ada ujung bawah untuk kelas interval pertama sampai kelas yang ke-7. Kemudian kita membuat kolom sehingga dapat dibedakan ujung atas dan ujung bawah. Pilih all borders. Kelas pertama sama dengan, kemudian kita arahkan kursor ke kemudian arahkan kursor ke auto sum, kemudian pilih count number, dan arahkan kursor ke data 75 hingga 79. Kemudian arahkan kursor ke auto sum, kemudian pilih count, kemudian arahkan kursor ke hingga ke 84. Data ke 90 sampai 94.
berikut kelas ke-6 sama dengan pilih auto sum, kemudian count number. Kemudian arahkan kursor ke data 95 sampai 99. Kelas ke-7 sama dengan, kemudian pilih auto sum, kemudian count numbers. Kemudian arahkan kursor ke data 100 hingga 104. Kita menentukan batas bawah sesuai dengan materi yang diberikan. Batas bawah itu kita dapat dari ujung bawah dikurangi 0,5 sama dengan arahkan ke 70, kemudian kurang 0,5, kurung, arahkan kursor ke ujung bawah kelas kedua yaitu 75, dikurangi 0,5, ada juga cara lain untuk menentukan batas bawah. Kita arahkan kursor ke batas bawah kelas kedua, kemudian arahkan kursor ke pojok kanan hingga muncul tanda plus, kemudian blok dan tarik ke bawah hingga kelas ke-7. Jadi sudah muncul semua. Langkah berikut kita menentukan batas atas, yaitu ujung atas tambah 0,5. Yang pertama, kita membuat tabel. Kelas pertama sama dengan sama dengan ujung bawah tambah ujung atas tutup kurung per 2
bentuk tanda flash tebal. Setelah itu tekan tahan dan arahkan ke bawah. Yang berikut kita menentukan jumlah dari frekuensi tabel distribusi frekuensi tersebut. Setelah itu baik, sekian dari penjelasan kelompok kami. Di sini hasil dari tabel distribusi frekuensi kami. Oke, sekian dan terima kasih. Adela,